Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septinur Aiza dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek Unisnu Jepara. Dalam video ini saya akan menjabarkan sedikit tentang materi metode simplex dan juga perhitungan menggunakan metode simplex pakai aplikasi Excel. Jadi metode simplex itu adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Jadi dalam metode simplex itu tujuannya itu untuk mencari nilai optimal, bisa untuk maksimisasi atau minimisasi yang memiliki banyak batasan dan juga banyak variabel. Untuk contoh kasusnya mungkin biasanya untuk menghitung nilai keuntungan maksimal dari sebuah perusahaan misalnya. Dan untuk bentuk standar metode simplex itu nanti ada fungsi tujuan, yaitu tadi untuk misalnya untuk memaksimalkan nilai keuntungan. Kemudian ada fungsi kendala dan juga variabel keputusan. Dalam metode simplex itu semua prosesnya nanti akan ditampilkan dalam tabel iterasi. Mungkin langsung aja ke contoh di kasusnya ya. Nah, misalnya di sini ya, contoh soalnya, suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi. Ada perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Lalu berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Nah, dalam soal ini berarti nanti akan dicari jumlah meja dan kursi yang berapa jumlah kursi dan meja yang harus diproduksi sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk perhitungannya saya pakai aplikasi Excel. Ini ya, ini udah saya siapkan terlebih dahulu untuk jawabannya, dan akan saya jelaskan nanti setiap prosesnya ya. Yang pertama ada menentukan variabel keputusan. Jadi tentukan dulu variabel keputusannya. Ini untuk kebetulan di sini kan ada dua variabel ya, meja sama kursi. Untuk mejanya saya konversi ke variabel X1 dan X2 itu untuk yang kursi. Kemudian langkah selanjutnya itu menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini nanti kita dasarkan dari keuntungan atau laba setiap produk ya. Untuk meja tadi keuntungannya adalah 80.000 dan kursi itu adalah 60.000. Nah, nanti fungsi Z-nya ini adalah untuk memaksimalkan ya, berarti Z-max sama dengan 80.000 X1 ini untuk meja plus 60.000 X2 ini untuk kursi. Nah, untuk bentuk standar dalam metode simplex itu nanti untuk fungsi Z-nya itu kita jadikan sama dengan 0 ya, berarti jadinya Z min 80.000 X1 min 60.000 X2 sama dengan 0. Jadi nanti bentuk fungsi tujuan yang dipakai adalah yang ini ya. Nah, selanjutnya itu menentukan fungsi kendala. Tadi kan kendalanya untuk yang meja, untuk produksi meja dia membutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam pemolesan.
untuk kursi dia membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam pemolesan. Dan batas maksimal perakitannya itu adalah 60 jam, sedangkan batas maksimal pemolesannya itu adalah 48 jam. Jadi untuk fungsi kendala perakitannya itu yaitu 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Untuk fungsi kendala pemolesan berarti 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Dan x1, x2 itu ada harus lebih dari sama dengan 0 ya, nggak boleh yang negatif. Kemudian langkah selanjutnya itu menambahkan variabel slack ke dalam fungsi kendala. Jadi yang fungsi kendala tadi ini kita tambahkan variabel slack. Di sini saya pakai S1 sama S2 ya. Nanti berarti untuk S1 di yang kendala perakitan, S2 itu untuk yang kendala pemolesan. Nanti tandanya juga dia berubah dari yang seperti ini, ketidaksamaan menjadi persamaan ya, sama dengan. Setelah itu dua persamaan ini nanti kita masukkan ke dalam tabel awal metode simplex ya. Ada kolom basis ya, nanti ada kolom X1, X2, S1, S2, kemudian nilai kanan. Nanti ini tinggal dimasukkan ke dalam tabel ini ya. Misalnya X1 itu untuk yang S1 itu kan dia 4, X2 nya itu 2, kemudian variabel select 1 nya itu adalah 1 ya. Untuk S2 nya dia nggak ada, berarti ini nggak ada S2 berarti 0. Untuk nilai kanan itu ya yang di sebelah kanan sama dengan berarti 60. Untuk S2 nya dia X1 nya nilainya adalah 2, X2 nya itu adalah 4, dan S1 nya itu 0 ya, di sini nggak ada S1, kemudian S2 nya itu adalah 1, nilai kanannya 48. Kemudian masukkan juga fungsi kendala tadi Z. Untuk X1 nya tadi minus 80.000 ya, ini minus 80.000 X1, X2 nya adalah minus 60.000. Kita masukkan S1 nya berarti 0, S2 nya 0, nilai kanannya juga tadi 0. Setelah itu kita tentukan kolom kuncinya. Kita ambil dari yang nilai negatif terbesar dari fungsi tujuan, berarti dari baris Z ini kita cari yang ada nilai negatif terbesar, yaitu kalau di sini adalah minus 80.000. Berarti kolom kuncinya itu ada di kolom X1 ini. Saya kasih tanda warna biru ya. Setelah itu kita menentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci itu diambil dari nilai indeks terkecil. Nah, nilai indeksnya itu kita carinya dari nilai kanan dibagi kolom kunci. Jadi kalau di sini berarti 60 dibagi 4, ketemunya 15. Untuk yang S2 nya itu berarti nilai 48 dibagi 2, ketemunya 24. Dari sini bisa kita lihat nilai indeks terkecilnya itu adalah di sini 15. Berarti kolom ini adalah merupakan baris kunci. Nah, jangan lupa ini juga dirubah ya. Tadi dari S1 kita rubah jadi X1. Nah, nilai yang berada di kolom kunci dan juga baris kunci itu berarti angka kunci. Kita sebutnya angka kunci. Setelah itu kita membagi nilai baris kunci dengan angka kunci. Berarti baris yang ini kita bagi dengan angka kuncinya tadi 4. Berarti kalau di sini 4
dibagi 4, ketemunya 1. Kalau yang ini berarti 2 dibagi 4, ketemunya 0,5. Untuk yang kolom ini berarti ini 1 dibagi 4, ketemu 0,25. Untuk yang kolom ini 0 dibagi 4, ketemunya 0. Untuk nilai kanannya tadi yang ini berarti 60 dibagi 4, ketemunya adalah 15. Ya, berarti yang dirubah itu yang cuma yang baris kuncinya dulu ya. Ini untuk yang baris lainnya berarti kita abaikan dulu. Nah, lanjut ke proses berikutnya, baru kita ubah nilai baris yang tadi yang selain baris kunci ya. Cara mengubahnya itu adalah dengan nilai lama yang ini nanti dikurangkan dengan perkalian antara nilai kolom kunci ya, berarti yang ini dengan baris kunci, ini dengan ini. Nah, ini yang untuk baris yang ini berarti tadi sama aja sama yang ini ya, kita cuma merubah yang baris S2 sama Z ini. Hasilnya kalau yang ini berarti kan nanti 2 dikurangi nilai kolom kunci yaitu 2 dikalikan dengan baris kunci yaitu 1, ketemunya 0. Dan seterusnya ya, ini sampai ke sini sampai ke bawah itu sama prosesnya. Kemudian kita ini berarti nanti setelah dirubah semua barisnya, nanti ini menjadi tabel iterasi yang pertama. Nah, jika kita lihat di kolom di baris yang fungsi tujuan atau Z, ini kan masih ada nilai yang negatif. Ya, di kolom X2 ini ada minus 20.000. Nah, berarti nanti kita masih lanjut ke proses iterasi yang kedua sampai di sini sudah tidak ada yang negatif, baru kita berhenti untuk iterasinya. Ini karena masih ada negatifnya, berarti kita lanjut ke proses iterasi yang kedua. Sama aja caranya, dari awal tadi menentukan kolom kunci dan baris kuncinya dulu. Kalau di sini berarti kolom kuncinya adalah yang ini ya. Ini kan negatifnya paling besar itu minus 20.000 di kolom X2. Berarti ini sebagai sebagai kolom kunci. Untuk baris kuncinya kita ambil dari nilai indeks terkecil, berarti S2 ini sebagai baris kunci. Nanti kita rubah jadi X2 berarti ya. Variabelnya kita jadi ganti ke X2. Kemudian membagi nilai, berarti ini angka kuncinya 3 ya. Kemudian kita membagi nilai baris kunci yang ini kita bagi dengan angka kuncinya yaitu 3. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita rubah baris yang X1 ini sama baris Z1 ya, dengan tadi caranya nilai lama dikurangi nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci. Ini untuk hasilnya yang menjadi tabel iterasi kedua. Nah, di tabel iterasi kedua ini ternyata nilai Z-nya itu sudah positif semua. Berarti untuk prosesnya itu sudah berhenti sampai di tabel iterasi kedua ini. Baru kita ambil keputusannya, kesimpulannya. Berarti untuk nilai optimalnya itu produksi mejanya adalah sebanyak 12 unit, dan untuk X2-nya itu adalah X2 atau kursi ya, kursinya berarti 6 unit. Mejanya itu adalah 12 unit.
adalah 1.320.000. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau optimal, berarti perusahaan itu dapat memproduksi meja sebanyak 12 unit dan juga kursi sebanyak 6 unit. Dengan keuntungan maksimalnya itu yang diperoleh adalah 1.320.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.